Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam untuk semua rakyat Indonesia. Mohon maaf pagi ini saya ingin sharing mengenai beberapa hal tentang demam berdarah pada anak. Jadi mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian perlu ketahui bahwa demam berdarah ini memang di Indonesia merupakan penyakit yang endemi ya. Jadi setiap saat itu dia ada, tapi ada kalanya pada waktu-waktu tertentu dia akan melonjak kasusnya. Terutama pada saat mau musim hujan atau setelah musim hujan mau selesai. Kenapa begitu? Karena biasanya setelah pada waktu-waktu seperti itu banyak genangan-genangan air yang didapat baik itu di sekitar rumah, di kantor, sekitar sekolah anak-anak, sehingga ini mudah atau memungkinkan untuk jentik-jentik nyamuk berkembang biak di situ. Tapi harus kita ketahui bahwa jentik-jentik ini justru akan berkembang dengan baik pada air-air menggenang yang jernih, bukan yang kotor. Nah, untuk itu justru kita harus waspada, harus menghindari risiko atau kemungkinan-kemungkinan genangan air yang ada di sekitar kita. Karena penyakit demam berdarah ini suatu infeksi yang disebabkan oleh virus dengue, yang ini ditularkan dari satu ke orang yang lain. Jadi pasti kalau misalnya salah satu keluarga kita atau anak kita kena demam berdarah, pasti dia tertular oleh orang lain. Nah, masalahnya sumbernya dari mana? Bisa macam-macam. Bisa teman sekolah, bisa teman sepermainan, atau mungkin yang bapaknya ke kantor kemudian pulang membawa penyakit demam berdarah kemudian menularkan ke putra-putranya, bisa saja. Tentunya kita yang perlu kita perhatikan adalah gejala-gejala yang muncul pada demam berdarah. Karena ini merupakan suatu infeksi sehingga gejalanya itu hampir mirip dengan infeksi yang lainnya. Tetapi pada demam berdarah ini memang ada ciri-ciri yang khusus. Misalnya yang tadinya anaknya sehat-sehat saja, tapi setelah pulang dari main atau pulang dari sekolah, panas mendadak tinggi sekali. Jadi bukan hanya sumber-sumber, tapi harus panasnya tinggi sekali. Nah, kalau kita sudah ada tanda seperti itu, kita harus mulai waspada. Karena perjalanan penyakit demam berdarah itu memang memerlukan waktu. Jadi mulai hari pertama waktu kita tertular, sampai nanti fase penyembuhan. Nah, itu memang perlu waktu atau namanya inkubasi dari penyakit atau perjalanan penyakit. Kalau pada anak-anak itu biasanya memang yang sering dikeluhkan adalah seperti tadi yang saya utarakan, panas yang mendadak tinggi, kemudian pusing yang hebat, kemudian mual, sakit perut, dan juga kadang-kadang disertai badannya pegel-pegel semua. Hal ini memang juga dipunyai oleh penyakit-penyakit infeksi yang lain. Tetapi kalau nanti ada gejala seperti ini, Ibu harus juga atau Bapak-Bapak harus lihat juga kalau itu disertai bibirnya yang merah menyala seperti stroberi, wah ini kita harus mulai waspada. Jadi kewaspadaan itu akan harus lebih diperhatikan
kalau panasnya sudah mencapai 3 hari. Karena apa? Karena antara panas yang 3 hari sampai 5 hari itu fase-fase krisis yang ada dalam demam berdarah. Kadang-kadang orang tua itu sudah ada gejala-gejala seperti itu, kemudian belum sempat atau tidak sempat memeriksakan, kemudian sudah 3 hari atau 5 hari dirasa anaknya sembuh, artinya sudah nggak panas, keluhannya hilang. Justru pada saat itu, pada kondisi yang demam berdarah yang berat. Untuk itu makanya seandainya pada hari pertama, kedua ibu baru ngasih obat, tapi panasnya belum juga turun, maka setelah hari ketiga sampai kelima, ibu harus periksa ke kesehatan, biar bisa ke dokter, bisa ke rumah sakit, sehingga akan dilihat, memperkirakan arahnya mau kemana. Misalnya tadi yang saya sebutkan, wah kalau panasnya tinggi, kemudian anaknya mulai lesu, kemudian bibirnya merah, biasanya dokter kemudian akan menganjurkan untuk periksa darah, untuk mendeteksi beberapa hal yang bisa terlihat pada anak dengan demam berdarah. Misalnya leukositnya, sel darah putihnya berapa jumlahnya, trombositnya seperti apa, dan hematokritnya seperti apa, berapa nilainya. Dengan ada hasilnya itu, dokter akan memperkirakan anak ini akan mengarah ke penyakit yang mana. Karena kalau demam berdarah itu kan ada grade-grade-nya atau tingkatan-tingkatannya. Satu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan, sedang mungkin tidak memerlukan perawatan yang khusus, asal anaknya minum banyak, tidak lesu, berarti mungkin dia akan baik sendiri. Tapi kalau yang tingkatan yang sedang atau berat, mau tidak mau harus ke rumah sakit, karena perlu ada tindakan khusus, misalnya di rumah sakit harus diberi infus agar anaknya tidak lesu. Kenapa? Karena pada pasien-pasien, terutama pada anak yang demam berdarah, kalau yang itu berat, resiko untuk menjadi shock, artinya demam berdarah yang grade berat, kalau di istilah kedokteran itu demam berdarah shock syndrome, itu harus penanganannya harus optimal. Kalau enggak, anak akan jatuh ke penyakit yang lainnya atau komplikasi yang lain. Untuk itu mohon diperhatikan betul gejala-gejala yang muncul pada anak. Jangan mensepelekan panas yang tinggi, cuma juga jangan terlalu khawatir untuk anak yang panas tinggi. Sebelum ibu ke dokter, biasanya akan lebih baik kalau anak disuruh minum yang banyak, walaupun biasanya karena ada keluhan mual, muntah, itu memang kurang efektif. Maka perlunya setelah panas lebih 3 hari dan tinggi tidak turun-turun, sebaiknya ibu harus memeriksakan ke dokter atau ke rumah sakit. Nanti setelah di rumah sakit tentunya dokter akan menetapkan kira-kira anak ini penyakit demam berdarahnya tingkat yang mana. Karena ada sebagian yang disertai dengan mengigau atau pingsan, atau ngomong yang rancu tidak karuan. Nah, itu termasuk yang lebih berat lagi, artinya demam berdarah yang disertai, kalau di istilah kedokterannya, demam berdarah dengan ensefalopati. Nah, itu tentunya harus lebih hati-hati karena mungkin perlu perawatan dengan ICU sehingga penanganan akan optimal.
mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat, terutama pada musim-musim yang seperti ini, peralihan antara mau hujan, kemudian risiko penyakit demam berdarah biasanya akan meningkat. Terima kasih. Seandainya ada tutur kata atau hal yang tidak bermanfaat atau yang tidak mengenakan kepada saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.